Kementerian Transmigrasi terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan melalui kerjasama internasional bersama pemerintah Tiongkok yang dinilai sukses dalam program pengentasan kemiskinan berbasis transmigrasi dan industrialisasi. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman mengatakan kunjungan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral sekaligus menindaklanjuti pertemuan sebelumnya saat pihak Kementerian Transmigrasi mengunjungi Kedutaan Besar Tiongkok. Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia mendapatkan gambaran komprehensif terkait strategi Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan, meliputi program transmigrasi, industrialisasi, hingga hilirisasi yang terintegrasi. Menteri Iftithah menyatakan model yang dikembangkan Tiongkok dinilai berhasil memindahkan lebih dari 9 juta penduduk dalam proyek pembangunan besar, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Transmigrasi akan mengirim tim ahli ke Tiongkok. Tim ini terdiri dari pejabat kementerian, akademisi, serta perwakilan transmigran, guna mempelajari secara langsung implementasi beragam program. Tidak hanya itu, kedua negara juga membahas rencana pembentukan Center of Excellence di Papua yang akan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi lokal. Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi kemiskinan khususnya di wilayah Indonesia Timur. Ini adalah juga merupakan kunjungan balasan karena kami pernah saat waktu awal berdirinya Kementerian Transmigrasi, kami mengunjungi juga ke Kedutaan Besar Tiongkok yang ada di Jakarta. Kemudian dalam perjalanannya kami mendapatkan satu pemahaman bagaimana kami di Kementerian Transmigrasi ingin sekali mengimplementasikan apa yang menjadi concern Bapak Presiden, yakni untuk mengentaskan kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja lebih banyak. Kerjasama ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah Papua dan sekitarnya. Dari Jakarta Selatan, Gunawan Sumaryono melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Forkopimda Jawa Barat menyapa ratusan masyarakat di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menteri Marwarar Sirait menekankan pemerintah akan mengucurkan dana stimulan atau BSPS untuk merenovasi rumah warga yang tidak layak huni. Target tahun 2026, sebanyak 400.000 rumah di seluruh Indonesia yang dibedah menjadi rumah layak huni. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan unsur Forkopimda lainnya mengunjungi SMA Negeri 1 Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyapa ratusan masyarakat, khususnya ibu-ibu, serta menyampaikan informasi program pemerintah terkait bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Marwarar Sirait menekankan pemerintah akan mengucurkan dana bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pemerintah menargetkan di tahun 2026 sebanyak 400.000 rumah yang direnovasi dan tidak layak menjadi layak untuk dihuni di seluruh Indonesia. Di Jawa Barat, target rumah yang akan dibangun sampai layak ditempati akan ada sebanyak 40.000 rumah. Program ini disambut baik oleh DPR RI. DPR RI menegaskan akan melakukan pengawasan secara ketat sehingga program ini bisa tepat sasaran dan uang yang dikucurkan oleh negara akan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Bedah rumah itu tahun lalu ada 45.000 se-Indonesia. Tahun ini Bapak Prabowo dengan dukungan DPR, Pak Cucun, Pak Dasko dan teman-teman jadi 400.000. Tahun lalu itu ada 222 kabupaten kota yang nggak dapat. Tahun ini semua dapat. Di pengawasan saya ingin melihat bagaimana program-program kinerja para pembantu Pak Presiden Prabowo ini betul-betul
program kerakyatan yang saya kawal juga itu supaya anggaran yang besar ini dari 3.700 triliun itu betul-betul bermanfaat untuk rakyat secara langsung. Dan ini dirasakan oleh rakyat langsung. Ibu akan menerima tadi rumah bagus direnovasi. Semoga ibu juga nanti perjalanannya dikawal oleh petugas biro ini bisa lancar. Dengan program bedah rumah, Presiden Prabowo Subianto selain bisa memberikan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu, diharapkan juga bisa membuat roda ekonomi di Indonesia berputar dengan cepat menuju arah yang lebih baik, karena nantinya bahan bangunan yang digunakan akan berasal dari usaha material masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, TVRI Jawa Barat melaporkan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman optimis target swasembada gula konsumsi tercapai pada tahun 2027 meski menghadapi berbagai tantangan produksi dan distribusi nasional. Optimisme Menteri Pertanian disampaikan usai menghadiri rapat percepatan realisasi pendanaan penyerapan gabah setara beras di kantor Perum Bulog. Mentan Amran memastikan pemerintah berkomitmen menjaga target tersebut dengan memperkuat perlindungan terhadap petani tebu guna meningkatkan produksi dalam negeri secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mencegah perembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang selama ini dinilai merusak harga dan merugikan petani tebu lokal. Ini ironis sekali, sangat ironis, kita impor gula. Tetapi gula kita tidak bisa laku. Berarti ada yang mempermainkan nasib petani. Nggak boleh dong. Tolong sadar dikit lah. Nggak boleh. Nah, tahun ini nggak boleh. Target kita adalah tahun depan white sugar. Gula putih. Ya, itu target kita. Mudah-mudahan tidak meleset lagi. Tetapi jangan diganggu petani kita berproduksi. Amran menambahkan pemerintah telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran, termasuk kasus yang ditemukan di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Mentan menilai kondisi saat ini masih ironis, karena Indonesia masih melakukan impor gula, sementara produksi dalam negeri belum terserap optimal akibat gangguan distribusi. Pemerintah pun optimis melalui pengawasan ketat dan sinergi lintas sektor target swasembada gula konsumsi dapat tercapai tepat waktu, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Saudara, puluhan ribu warga yang tersebar di 93 desa di Kabupaten Pangandaran menerima bantuan pangan. Bantuan pangan ini merupakan implementasi program Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan pemerintah desa kepada warga yang berhak menerima bantuan. Satu persatu warga di masing-masing desa yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran rela antre untuk menerima bantuan pangan dari Presiden Prabowo Subianto. Warga diwajibkan membawa data identitas diri yang bertujuan untuk ketertiban pendataan warga yang berhak menerima bantuan pangan. Kepala Desa Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Teguh Sugiharto mengatakan total jumlah warga desa Kalipucang yang berhak menerima bantuan pangan dari Presiden sebanyak 800 warga. Bantuan pangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan warga selama 2 bulan ke depan. Bantuan pangan berbentuk beras dengan minyak. Berapa banyak, Pak? Kurang lebih kan 800 lebih lah. 800 lebih untuk warga. Untuk satu warganya dapat berapa kilo beras? Satu warga dalam satu karung itu ada 10 kilo. Saat ini berarti double 2 kilo dan 2 kilogram minyak. Semuanya 1.231 penerima manfaat. Yang diterima oleh warga apa saja, Pak? Alhamdulillah beras untuk 2 bulan berarti per bulan 10 kilo dan untuk minyak sayur 1 bulan 2 kilo jadi 4 kilo. 4 kilo. Dapat beras? Ya. Berapa kilo beras yang Ibu dapat? 2 kantong. Oh, 20 kilo. Selain beras apa lagi, Bu? Minyak. Sementara itu khusus di wilayah Desa Putra, Pinggan, Kabupaten Pangandaran, warga yang menerima bantuan pangan sebanyak lebih dari 1.000 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang terbanyak di wilayah Kabupaten Pangandaran. Dengan bantuan pangan dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat meringankan beban warga masyarakat untuk 2 bulan ke depan.
Bantuan pangan tersebut disalurkan oleh Desa Kewada, warga yang berhak menerima bantuan. Dari Pangandaran, Entang Saiful Rahman melaporkan.